Halo warga seluruh Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Hadiri BIMTEK Aplikasi Digital Desa Digdaya Provinsi Banten, Al-Mukhtabar mengatakan melalui transformasi digitalisasi desa dapat percepat kesejahteraan bersama. Menurutnya itu penting dilakukan dalam rangka meningkatkan pembangunan desa dan kemasyarakatan di desa. Hal tersebut diungkapkan Al-Mukhtabar saat memberikan sambutan pada acara bimbingan teknis aplikasi digital desa Digdaya atau Digital dan Berbudaya Provinsi Banten di Hotel Ledian, Kota Serang pada hari Rabu 3 Januari 2024. Al-Mukhtabar mengatakan melalui transformasi digitalisasi penggunaan aplikasi berbasis internet juga dapat memandu pemerintahan desa untuk mendapatkan asas-asas akuntabel dan transparan sehingga masyarakat dengan mudah, cepat dan menyeluruh diberikan pelayanan publik yang semakin terintegrasi sesuai kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan itu, penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar dinobatkan sebagai Bapak Digitalisasi Desa oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Provinsi Banten. Penobatan ini diberikan atas respon cepat Al-Mukhtabar terhadap digitalisasi pemerintahan dan mengimbau para kepala desa agar dapat mempercepat digitalisasi desa. Aplikasi digitalisasi Digdaya memiliki banyak fitur seperti informasi desa, data sarana prasarana desa, potensi desa, kependudukan, bantuan sosial, lahan produktif, sistem geospasial desa, informasi BMKG, UMKM market, serta layanan administrasi desa. Sehingga selain bermanfaat untuk masyarakat dan para kepala desa, data yang ada pada sistem ini juga dapat menjadi acuan untuk menentukan suatu kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten. Kami berhasil mewawancarai PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ibu Aan Muawana. Digitalisasi desa itu adalah konteksnya teknologi informasi dan komunikasi yang memang menggunakan perangkat bagi kepentingan desa, karena ini adalah digitalisasi desa. Artinya bagaimana teknologi itu masuk ke desa. Manfaat di digitalisasi desa saya kira sangat luas ya. Yang pertama adalah bagaimana aksesibilitas. Yang kedua bagaimana efisiensi. Terus bagaimana peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Aksesibilitas artinya bagaimana masyarakat yang tadinya tidak bisa berhubungan dengan dunia luar, dia akan lebih cepat mengakses informasi-informasi ataupun dia bisa menyampaikan informasi apa di dalam desanya. Juga salah satu bisa menghubungkan sebagai e-commerce. Apa potensi desa itu bisa tersampaikan melalui digitalisasi. Efisiensinya bagaimana pemerintah juga mengetahui bagaimana pelayanan dari kependudukan dan lain-lain tidak perlu harus melalui birokrasi yang panjang. Dengan digitalisasi orang bisa mengakses langsung bagaimana data kependudukan lain-lain, apakah bagaimana akses kesehatan, bagaimana akses pendidikan dan akses lainnya. Terus juga pelayanan kepada masyarakat akan lebih cepat gitu. Akan lebih cepat bagaimana persoalan di desa akan segera tersampaikan ataupun kesulitan-kesulitan di desa akan tersampaikan, termasuk pada konteks bagaimana peningkatan kualitas pendidikan, bagaimana infrastruktur tersampaikan. Apabila ada masalah dengan listrik dan lain-lain, itu akan segera tersampaikan kepada yang berwenang. Terus juga bagaimana pelayanan pemerintah aparat desa terhadap masyarakatnya bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Di atas rata-rata nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten mencapai 4,97%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 4,94%. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menyampaikan inflasi di Provinsi Banten di awal tahun 2024 cukup terkendali. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hasil dari pengambilan langkah-langkah dalam pengendalian inflasi. Salah satunya dengan menjaga keseimbangan antara faktor penawaran atau supply dan faktor permintaan atau demand.
Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Banten mencatat secara year on year bulan Desember tahun 2023 inflasi Provinsi Banten sebesar 3,06%, yang mana inflasi tersebut masih dipicu oleh beberapa komoditas pemicu seperti beras dan cabai. Ia menambahkan, pasca El Nino pihaknya juga terus memaksimalkan pengendalian inflasi dengan memperhatikan siklus tanam bagi komoditas pemicu inflasi, di mana upaya tersebut berkolaborasi dengan stakeholder untuk menentukan berbagai kebutuhan seperti penentuan cuaca, bibit, atau benih tanaman. Penjabat Gubernur Banten Al-Muqtabar kunjungi KPU Provinsi Banten bahas perkembangan persiapan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Penjabat Gubernur Banten Al-Muqtabar lakukan kunjungan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada hari Kamis 4 Januari 2024. Al-Muqtabar menyampaikan dengan mendekati waktu pelaksanaan pemilu serentak ini, diharapkan KPU dapat kembali memeriksa setiap persiapan sehingga mampu mempersembahkan pelaksanaan pemilu dengan sebaik-baiknya. Sedangkan terkait dengan potensi perubahan cuaca yang dapat mempengaruhi dalam pengiriman logistik pemilu, Al-Muqtabar menyampaikan akan melakukan koordinasi dengan Forkopimda Provinsi Banten hingga instansi terkait. Sementara Ketua KPU Provinsi Banten Muhammad Iksan mengatakan hingga saat ini persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Provinsi Banten hampir mencapai 80%. Kemudian Ihsan mengatakan dalam menghadapi musim penghujan untuk persiapan pelaksanaan pemilu, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan BMKG hingga pemerintah daerah. Selain mengunjungi KPU Provinsi Banten, Al-Muqtabar juga mengunjungi Bawaslu Banten guna memastikan stabilitas daerah terjaga menjelang pemilihan umum tahun 2024. Penjabat Gubernur Banten Al-Muqtabar melakukan kunjungan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Banten pada hari Kamis 4 Januari 2024. Al-Muqtabar mengungkapkan koordinasi ini terus dilakukan oleh dirinya sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk meyakinkan berbagai tahapan pemilu serentak 2024 berjalan dengan baik dan lancar. Al-Muqtabar menegaskan bahwasannya kondisi stabilitas daerah cukup kondusif dan terjaga. Pemerintah daerah bersama seluruh jajaran Forkopimda terus melakukan koordinasi kepada Bupati dan Wali Kota untuk bersama-sama mensukseskan hajat pemilu serentak 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Banten Ali Faisal menyambut baik kunjungan PJ Gubernur Banten. Menurut Ali, kunjungan ini merupakan bentuk dukungan yang diberikan Pemprov Banten untuk memastikan pemilu serentak nanti berjalan aman dan baik. Penjabat Gubernur Banten dampingi Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja sehari di Provinsi Banten. Presiden Jokowi dalam kunjungan pada hari Senin 8 Januari 2024 meninjau realisasi pembangunan dana desa, ketersediaan pangan, hingga peresmian proyek strategis nasional di Provinsi Banten. Dikatakan dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi meresmikan Terminal Tipe A Pakupatan Kota Serang, Bendungan Karian Kabupaten Lebak, mengontrol kecukupan dan ketahanan pangan di Bulog Kota Serang, pembangunan realisasi dana desa di Kabupaten Serang, peresmian Jembatan A dan B Cisadane, Jembatan Batu Ceper, Jembatan Tawing di Kabupaten Serang, serta instalasi pengolahan air bersih dengan kapasitas 500 liter per detik di Kota Tangerang. Presiden Joko Widodo juga mengarahkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk terus menggiatkan pembangunan sesuai dengan apa yang telah diformulasikan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2024. Penjabat Gubernur Banten Al-Muqtabar serahkan DPA SKPD dan tanda tangani perjanjian kinerja tahun anggaran 2024. Selain menyerahkan DPA SKPD, pada kesempatan itu Al-Muqtabar juga menyaksikan penandatanganan perjanjian kinerja Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten KP3B Curug, Kota Serang pada hari Selasa 9 Januari 2024. Penyerahan DPA SKPD merupakan tahapan akhir dari proses panjang penyusunan APBD yang sudah dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD bersama dengan Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Banten. Dengan diserahkannya DPA SKPD tersebut, APBD tahun 2024 sudah bisa digunakan sesuai dengan perencanaan dan program yang telah dirancang serta disepakati bersama. Sementara itu, penjabat Sekda Provinsi Banten Virgoyanti menambahkan, dalam DPA SKPD tahun anggaran 2024 ini terdapat 1.343 dokumen dengan rincian untuk pendapatan daerah sebanyak 13 dokumen, belanja daerah 1.328 dokumen, dan pembiayaan daerah sebanyak 2 dokumen. Virgo berharap seluruh kepala OPD untuk segera melakukan upaya percepatan persiapan dalam rangka pelaksanaan APBD tahun 2024 setelah masing-masing menerima DPA-nya, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara maksimal di tahun 2024 ini. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.